warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa azza wa jallu mimma akhabu ahzan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sayyidis sarifi sairil asma'i was sifati. Yang saya hormati dan yang saya muliakan sahibul bait, yang saya hormati pula para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak RT RW lingkungan Masjid Al-Muttaqin, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah bisa hadir pada malam yang kedua ini dalam rangka kita takziah untuk menghibur hati keluarga yang ditinggalkan, yaitu almarhum M. Nur Suryat bin Suryat, Pak ya. Baik Bapak Ibu, tentu pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan syukur yang sempurna, yaitu syukur yang hati, lidah dan perbuatan itu mesti wajib seirama. Tentu kita bersyukur dengan syukur yang sempurna karena ketika Bapak Ibu hadir di rumah duka ini, itu menunjukkan Bapak Ibu masih diberikan nikmat umur, nikmat usia, nikmat masa. Ada orang berpikir Bapak Ibu, yaitu mati itu lama lagi, badan masih sehat, makan 3 hari 1 kali. Padahal ada orang makan 5 kali sehari, meninggal juga. Ada orang mengira karena badannya sehat, setiap hari fitness dan lain sebagainya, merasa bahwa mati itu lama lagi. Tapi ternyata orang yang sehat itu yang lebih dulu dijemput Allah. Orang yang sakit malah panjang umurnya. Kita tak tahu Bapak Ibu. Maka itu ketika kita duduk di majlis takziah ini, wajib kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sempurna. Sebab syukur yang sempurna ini yang sampai ke Tuhan. Sebab kalau syukur kita tak sempurna, kita protes kepada Tuhan, Pak. Yaitu pergi ke kantor, ucapkan Alhamdulillah, balik kantor Alhamdulillah, pergi ke tempat kerja Alhamdulillah, balik Alhamdulillah, tapi rezeki tak bertambah. Akhirnya protes kepada Tuhan, ya Allah, kenapa ya Allah setiap hari sudah ucapkan Alhamdulillah tapi tak bertambah? Maka wajib kita evaluasi syukur kita itu sampai tidak kepada Tuhan, artinya sempurna atau tidak. Maka itu syukur sempurna itu pertama wajib hati kita itu tersambung kepada Tuhan, Pak. Maka itu ketika Bapak Ibu hadir di majlis takziah ini, yakini seyakin-yakinnya bahwa Bapak Ibu datang di majlis ini nyata itu kudrat iradat Allah. Maka baru naik syukur yang pertama. Lalu nanti dinaikkan ke yang kedua, yaitu disyukur perbuatan. Alhamdulillah bisa hadir di majlis takziah, yaitu mengingat mati, berjumpa dengan kawan lama, silaturahim. Alhamdulillah, alhamdulillah di ujung lidah. Tapi itu juga belum sempurna Bapak Ibu. Kapan baru sempurna? Yang ketiga. Nah, ini yang penting, yaitu syukur perbuatan. Ingat, kalau ada rezeki berlebih, bantu orang yang tertimpa musibah. Kalau ada duit lebih, maka bantu orang yang sedang di samping kiri kanan kita ada anak yatim yang hidup. Setelah itu ada orang yang ditimpa duka, ditinggalkan, maka kita bantu mereka. Maka barulah syukur itu sempurna, yaitu la in syakartum la azidannakum, kata Allah dalam Al-Quran. Semakin aku bersyukur, maka semakin aku tambah nikmatmu kepadamu tersebut. Maka itu Bapak Ibu, wajib kita menyempurnakan syukur kita tersebut. Kemudian Bapak Ibu,
marilah kita dalam hidup ini jangan sampai kita ini lepas daripada zikir kepada Allah. Ingat ini Bapak Ibu, sebab ini jalan balik kita kepada Tuhan. Dan zikir itu mesti wajib kita tingkatkan, mulai dari zikir jahar, zikir sir, sampai nanti zikir sirrul asrar namanya. Zikir zahar itu Bapak Ibu sudah sering baca, la ilaha illallah, la 6 harakat, ilaha 6 harakat, Allah 6 harakat. Ketika Bapak Ibu baca zikir jahar ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah, la ilaha illallah, 1 kali baca 4.000 dosa Allah gugurkan. Maka itu para ulama menyebutkan orang yang mengucapkan zikir jahar la ilaha illallah tersebut, zikir jahar itu untuk mensucikan batang tubuhnya. Maka itu zikir itu tak boleh kita tinggalkan. Tapi zikir itu wajib kita tingkatkan, yaitu di zikir sir. Kenapa? Karena kita ini ada ruh, ada jasad, ada ruh. Nah, nanti di ujung-ujung nanti sebelumnya baru tentang kematiannya. Jadi mesti wajib ditingkatkan ke zikir sir. Kenapa? Karena kita ini ada jiwa, kita ini ada ruh. Maka untuk mensucikan jiwa tersebut wajib zikir sir. Yaitu apa dia? Bapak Ibu mesti harus latih-latih. Mau tidur, tarik nafas, rasakan hu, keluar nafas Allah, hu Allah, hu Allah. Tapi jangan disuarakan hurufnya, sebab pengalaman para ulama yang menzahirkan hurufnya pemarah, Pak. Nanti kalau misalnya ada, oh ini rajin zikir pemarah, jangan-jangan salah satunya sebabnya itu. Maka itu rasakan napas kita zikir sir tersebut, supaya nanti zikir kita itu meningkat. Hu Allah, setengah jam mau tidur tersebut zikir sir tersebut. Supaya apa? Supaya hati kita ini, kalbu kita ini hidup. Kalau Bapak Ibu kalbunya hidup, kalau diberikan karunia oleh Allah, Bapak Ibu bisa mendengar jantung Bapak Ibu itu berdetaknya detak Allah. Ini beruntung sekali Bapak Ibu. Kalau seandainya jantung kita ini detaknya itu sudah Allah, Allah, Allah. Tapi untuk dapat begini, kita mesti harus memesrakan zikir sir, yaitu tarik nafas keluar Allah, keluar Allah. Ini zikir tingkat kedua, Pak. Tapi wajib naik ke atas yang ketiga. Ini jalan pulang kita nanti kalau mati, yaitu zikir sirul asrar. Apa dia? Zikir sirul asrar ini yaitu pandangan kita wajib tembus kepada Tuhan. Yang ini wajib ngaji. Maka itu di masjid kita ada pengajian maghrib, isya, malam minggu. Kebetulan saya kajiannya di bidang yang itu, yaitu tentang ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Maka itu Bapak Ibu yang ini kalaulah boleh Bapak Ibu bawa anak untuk datang ke masjid untuk mengikuti kajian, karena kalau zikir sirul asrar ini kita butuh waktu yang panjang untuk membahasnya. Tapi wajib kita sempurnakan zikir kita tersebut. Kenapa? Karena ini jalan balik kita kepada Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, marilah kita juga dalam hidup ini memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Sebab para ulama sering menyebutkan Bapak Ibu, ketika Allah itu memerintahkan kita ini untuk sholat, Allah tidak sholat. Kita bawa pikiran kita ini untuk merenung. Ketika Allah itu memerintahkan kita untuk sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa, Allah tak puasa. Ketika Allah perintahkan kita ini untuk zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Ketika Allah itu memerintahkan Bapak Ibu untuk pergi haji dan umrah, Allah pun tidak berhaji dan berumrah. Tapi coba lihat Bapak Ibu, ketika Allah itu perintahkan kita ini untuk bersalawat kepada Rasulullah, Allah yang lebih dulu bersalawat kepada kekasihnya. Maka sungguh malang
Sungguh rugi orang yang sedikit bersalawat. Kenapa? Karena Allah sendiri bersalawat kepada kekasihnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Bapak Ibu, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang umat Rasulullah, alangkah malunya kita kalau seandainya sedikit bersalawat. Maka itu banyak-banyak bersalawat Bapak Ibu. Tak bisa yang panjang, yang pendek. Karena biasanya yang suka yang panjang ibu-ibu, zikir yang panjang, selawat yang panjang maksudnya Bapak Ibu. Nah maka itu Bapak Ibu, tak bisa yang panjang, yang pendek. Sependek-pendek salawat yaitu salawat Jibril. Apa dia? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Setiap hari jangan sampai kurang 1000 bersalawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena orang yang banyak bersalawat 1000 tidak kurang setiap harinya, pertama hatinya pasti akan tersambung kepada Rasulullah. Bapak Ibu, bapak-bapak, kalau hatinya tersambung kepada istri di rumah, nikmat atau tidak? Nikmat. Apalagi kalau istrinya 3, nikmat sekali itu kalau tersambung dengan istri. Setelah itu hati tersambung dengan anak yang jauh kuliah ke Jakarta, kuliah ke Malaysia, Singapura. Nikmat ketika hati tersambung kepada istri dan anak. Alangkah nikmatnya lagi kalau seandainya hati kita ini tersambung kepada Rasulullah Bapak Ibu. Nikmatnya luar biasa Bapak Ibu kalau hati kita ini tersambung kepada Rasulullah. Tapi untuk dapat tersambung hati kepada Rasulullah, tidak mungkin kalau seandainya tidak banyak bersalawat kepada Nabi. Maka itu saya berazam betul kepada Bapak Ibu supaya banyak-banyak juga bersalawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, fadilat menurut para ulama orang yang banyak bersalawat tersebut, yang kedua yaitu dia tidak akan dimatikan oleh Allah terkecuali dilihatkan surga di depan matanya sebelum mati. Pak Sabri ini betul apa tidak nih? Coba Bapak Ibu nanti lazimkan mulai hari ini tidak kurang dari 1000 bersalawat, insya Allah salah satu karunia yang akan didapatkan sebelum mati itu Allah tampakkan surga di depan mata kita. Berarti kalau surga dinampakkan di depan mata kita, kita naik di makam wali karena Allah itu membuka hijab di mata para wali tersebut. Maka fadilat yang ketiga, ketika dia mati, jasadnya itu tidak hancur di dalam tanah. Saya Pak bilang begini karena saya ada bukti Pak. Guru saya Pak, sering saya ceritakan, 13 tahun dikuburkan Pak, ahli salawat 13 tahun dikuburkan, guru samping rumah saya di Tembilahan tersebut. 13 tahun dikuburkan karena Tembilahan yang orang Tembilahan yang di sini tahu tuh, orang mau nyumbangkan tanah kuburan itu Pak di pinggir laut. Kalau di tengah kota mahal harganya. Orang sumbangkan di pinggir laut, pinggir sungai. Akhirnya ketika guru saya itu dikuburkan, tanahnya longsor 13 tahun setelah dikuburkan, dinaikkan balik untuk dimandikan, dibuka. Alangkah terkejutnya Pak. Kenapa? Kukunya pun tidak rusak, rambutnya tidak rusak, badannya tidak rusak, bahkan keranda mayat kayunya itu pun tidak rusak Pak. Ditanya dengan orang anaknya, Ci, kalau saya bilang Acik kan, Ci, saya bilang apa? Saya bilang fadilatnya amalan nenek ini sampai jasadnya ini tidak hancur 13 tahun di dalam tanah. Kata anaknya, nenek ini rasanya tak ada amalan khusus, sembahyang 5 waktu ke masjid, sholat, puasa, zakat, haji yang tidak, karena dia hidup orang susah Pak. Haji yang tidak, umrah tidak, tapi satu kata dia amalan yang tidak pernah lepas dari lidahnya, apa dia? Bersalawat kepada Nabi Pak. Setiap hari sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ternyata Allah muliakan jasadnya, dikuburkan 13 tahun tidak hancur Pak. Maka itu Bapak Ibu, ketika ada keluarga kita, tetangga kita, sanak famili kita itu yang meninggal, maka kita wajib mengambil pelajaran
dari yang meninggal tersebut. Apa pelajarannya? Paling tidak 3. Ini Bu, 15 menit. Nanti langsung kita doa nanti karena ntar azan pula kan. Paling tidak 3 yang dapat kita ambil. Kalau seandainya ada keluarga kita, ada sanak famili kita itu yang meninggal, yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama, pikiran kita mesti wajib kita jernihkan bahwa kalau ada keluarga kita meninggal, itu bukan musibah Bapak Ibu, bukan musibah. Maka itu istri yang ditinggalkan, anak yang ditinggalkan, sedih boleh, tapi terlalu bersedih jangan. Sebab apa? Ini bukan musibah. Macam mana hendaknya sebut musibah? Kalau seandainya untuk menuju ke kehidupan yang sesungguhnya itu syaratnya mati dulu. Kita ini Bapak Ibu, untuk menuju ke kehidupan yang sesungguhnya, maka satu pintu yang wajib kita lewati, yaitu pintu kematian. Bagaimana mungkin kita ingin menuju ke tempat yang lebih mulia dianggap musibah, yaitu dengan kematian tersebut. Maka itu Bapak Ibu, kalau ada tetangga kita, sanak famili kita yang meninggal, itu bukan musibah Bapak Ibu. Kalau dibilang rumah duka bolehlah sebentar, tapi bukan musibah. Kenapa? Karena dia sudah menunaikan janjinya kepada Tuhan. Kita semua yang hadir ini pun ada janji kepada Tuhan, dan janji itu kita tak tahu, karena Allah saja yang tahu janji tersebut, dan kita pun pasti akan balik. Maka itu dia bukan musibah, karena dia adalah pintu untuk menuju ke kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, apa pelajaran yang kita dapatkan dari yaitu majelis takziah ini? Satu hari Bapak Ibu, Abdullah bin Umar itu bersama dengan Rasulullah. Ketika duduk-duduk bersama dengan Rasulullah, lalu saat itu ada seorang pemuda dari Ansar itu datang kepada Rasulullah. Datang tergesa-gesa tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, wahai pemuda, orang yang terbaik itu adalah yang paling mulia akhlaknya, kata Rasulullah. Lalu ditanyanya lagi, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas tersebut Rasulullah?" Orang yang paling cerdas tersebut adalah orang yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang setelah mati. Maka kata Rasulullah, inilah orang yang berakal tersebut Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, sunnahnya kita ketika kita datang ke majlis takziah ini, itu mengingatkan kita untuk mati. Bapak Ibu, kalau mau nipu orang misalnya, mau nipu orang, kalau ingat mati, itu agak gemetar juga tangan nipu orang tuh. Kalau ingat mati, tapi kalau yang ingat itu hidup lama lagi, katanya 25 tahun lagi, maka mudah sekali kita nipu orang. Tapi kalau kita berbuat sesuatu yang tak baik tersebut, kalau ingat mati, itu bisa mengerem perbuatan maksiat kita itu kepada Tuhan. Maka itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, itu kita ini mesti sering-sering mengingat mati tersebut Bapak Ibu. Maka itu ketika kita datang ke majelis takziah tersebut ini, yaitu kita mengingat bahwa kita pun nanti akan mati, bahwa kita ini pasti juga akan menunaikan janji kita kepada Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu yang ketiga, yang ketiga ini yang paling penting Bapak Ibu. Apa dia? Ketika Allah katakan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan menemui ajalnya, pasti akan menemui kematian. Karena ini Allah yang berkalam, berarti pasti, tidak mungkin Allah itu bohong. Berarti setiap kita ini pasti akan mati. Ya tidak Bapak Ibu? Iya. Lalu setelah Bapak Ibu tahu bahwa kita ini bakal mati, pertanyaan keduanya yang saya ingin tanyakan Bapak Ibu, nanti waktu mati yang kembali kepada Tuhan itu jasad kita atau roh kita? Bapak Ibu pun dah tahu jawabannya, yaitu nanti kalau kita mati, yang akan kembali kepada Tuhan itu adalah roh kita. Jasad kita nanti orang mandikan,
lalu orang kapankan, bawa ke masjid orang sholatkan, bawa lagi ke liang lahat nanti orang kuburkan, orang benam kita di dalam tanah tersebut. Tapi yang kembali kepada Tuhan itu ruh kita. Setelah Bapak Ibu mengetahui bahwa yang kembali kepada Allah itu adalah ruh kita, nah ini sekarang pertanyaannya Bapak Ibu yang wajib dijawab. Sudah atau tidak Bapak Ibu berikan alamat kepada ruh tersebut agar dia sampai kepada Tuhan, tidak tersesat ketika dia lepas dari jasad dan ruh tersebut? Ini yang harus kita jawab Bapak Ibu. Yang ini yang mesti wajib kita pahami. Ketika Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa yang kembali nanti itu adalah ruh, sudah tidak Bapak Ibu berikan alamat kepada ruh tersebut supaya jangan sampai salah alamat. Bukan Ayu Ting Ting aja yang tahu salah alamat Pak. Ternyata ruh itu pun mesti wajib diberi alamat. Jangan sampai dia tidak sampai kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya ruh kita itu sampai kepada Tuhan? Maka itu malam minggu waktu maghrib sampai isya itu kita ngaji pengajian Pak di masjid. Kebetulan pengajian saya tentang ruh, yaitu tentang ruh tersebut supaya ruh itu punya jalan untuk sampai kepada Tuhan tersebut Bapak Ibu. Contoh begini Bapak Ibu, karena waktunya 5 menit lagi Bapak Ibu. Setelah ini kita mungkin tahkim sedikit, mungkin doa, saya minta nama sama binnya nanti untuk kita doa bersama. Contoh begini Bapak Ibu, Bapak Ibu masuk ke rumah orang kaya, masuk ke rumah orang kaya kosong, tidak bawa apa-apa. Lalu di rumah orang kaya itu ada jam tangan emas, cincinnya cincin 5 merah siam harga 500 juta. Kebetulan saya pakai merah siam nih Pak, tapi ini merek Casio Pak, Casio orang. Sudah itu banyak kekayaan dalam rumahnya, datang kosong, balik bawa sesuatu, ambil jam tangan orang kaya, apa yang terjadi Pak? Nanti dihukum. Karena apa? Karena kita mencuri. Setelah menikmati hasil curian, datang polisi, tangkap, dihukum. Kenapa? Karena datang kosong, balik berisi. Bapak Ibu sadar atau tidak? Dulu datang ke dunia ini itu kosong. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Allahul Lazi khalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwah da'fan wa syaibah yakhluqu man yasha' wa huwal alimul qadir. Datang kosong, balik wajib kosong Bapak Ibu. Tapi kalau datang kosong balik bawa sesuatu, ini dia pasti dihisab, dihukum. Kenapa? Karena mencuri hak Tuhan, karena mencuri kuasa Tuhan. Maka itu datang kosong, balik pun wajib kosong. Maka itu dalam Al-Quran disebutkan, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ketika yang awal berjumpa dengan yang akhir, tidak berawal tidak berakhir, itulah dia nol, yaitu kosong tersebut. Setelah itu ketika yang zahir berjumpa dengan yang batin, la huwa illa huwa, tidak dia kecuali dia, maka jadilah tunggal. Ketika Bapak Ibu mengosongkan diri, maka zahirlah yang tunggal. Maka saat itu barulah orang sampai ke puncak kesucian yang sesungguhnya. Ketika suci, apalagi tidak dihisab oleh malaikat. Maka itu datang kosong, wajib baliknya pun kosong. Maka itu Bapak Ibu, sholat kita wajib sampai pada tingkat menunggalkan Tuhan. Puasa kita wajib sampai menunggalkan Tuhan. Zakat kita wajib sampai menunggalkan Tuhan. Haji dan umrah kita pun wajib sampai menunggalkan Tuhan. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu dalam rangka untuk mengosongkan diri kita tersebut Bapak Ibu. Tapi bagaimana caranya supaya sholat itu sampai tingkat nol, supaya puasa, zakat, haji itu sampai tingkat nol? Maka tidak mungkin kita akan bicarakan di majelis takziah ini, karena waktunya sedikit. Sudah itu pun udah mulai begal juga yang di bawah. Berdiri kan lah itu. Maka itu datanglah Bapak Ibu ke masjid,
memberikan waktu maghrib isya, mendengarkan para ustadz, para ulama itu untuk menasihati kita. Bukan saya saja Bapak Ibu, karena ada lagi para ulama, para ustadz yang lain datang kita ke masjid dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah kita itu sampai pada tingkat nol, menunggalkan Tuhan, sehingga ketika kita datang itu kosong, balik pun kita akan kosong, dan insya Allah kita akan sampai kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan dalam majelis takziah kita ini, dan kita sama-sama berdoa kepada Tuhan agar supaya seluruh amal ibadah saudara kita, yaitu M. Nur Suryat Pak ya, Suryat bin Suryat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua ini semoga dimatikan dalam keadaan baik. Amin. Dan kita mati dalam keadaan kosong, sehingga ruh kita itu benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah diizinkan untuk berdiri di majelis takziah kita ini. Maka mudah-mudahan ini bisa jadi pengantar. Ini pengantar saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa jadi pengantar supaya kita nanti bisa melanjutkan yang pengantar ini nanti di masjid. Insya Allah setiap malam minggu di masjid kita ada pengajian. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon dimaafkan, mohon dihalalkan, sebab saya muda-muda begini banyak salahnya juga Bapak Ibu. Maka itu saya tidak pernah anggap saya ini ustadz, tidak pernah anggap saya ini guru, tuan guru, karena saya masih muda. Kita sama-sama menyempurnakan diri kita Bapak Ibu. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.